Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kebaikan pada kita semua. Baiklah, pada kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita materi pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah Kurikulum 2013 semester 1 kelas 5. Adapun kompetensi dasar 3.1 memahami Quran surat At-Tin dengan baik dan tartil. Pelajaran pertama, mari belajar Quran surat At-Tin. Sub pembelajaran membaca Quran surat At-Tin. Sebelum kita menjelaskan cara membaca surat At-Tin, terlebih dahulu silakan tekan subscribe di bawah video ini berwarna merah, kemudian tekan likes dan tekan lonceng. Bagi yang sudah subscribe, likes dan menekan lonceng, saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum, silakan untuk subscribe, likes dan tekan lonceng di bawah video ini. Marilah kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal Al-Quran surat At-Tin. At-Tin artinya buah tin. Seperti apa buah tin? Nah, ini kalian bisa melihat seperti yang ada di gambar ini. Nah, ini namanya buah tin. Nah, kalau dibuka buahnya, maka akan kelihatan isinya seperti jambu biji warna merah. Nah, ini dia. Nah, jadi nanti kalian bisa menyaksikan, menemukan yang dinamakan buah tin ketika kita melaksanakan atau menunaikan ibadah haji di kota Mekah. Nanti akan bertemu dengan buah tin. Tetapi sekarang sudah menjamur di berbagai wilayah, termasuk di Indonesia ada tanaman buah tin sekarang. Jadi kalian bisa saja untuk bersama-sama melihat dan menyaksikan buah tin di tempat ada tanaman orang yang menanam buah tin ini. Nah, inilah yang disebut dengan buah tin. Surat At-Tin dalam Al-Quran urutannya urutan ke-95. Jumlah ayat surat At-Tin ada 8 ayat. Surat At-Tin terdapat pada juz ke-30 atau dikenal dengan juz Amma. Surat At-Tin diturunkan di kota Mekah. Nah, seperti apa kota Mekah? Nah, ini kalian bisa melihat seperti yang ada di gambar ini. Ini kondisi kota Mekah. Ini yang berwarna hitam ini namanya Ka'bah yang kita kenal, yaitu tempat arah kiblat orang Islam ketika melaksanakan ibadah solat. Dan disinilah yang dikatakan ada batu kecil ya sebesar telur ayam
Itu yang dinamakan batu Hajarul Aswad, peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan menjadi sebuah kiblat bagi umat Nabi Muhammad ketika melaksanakan ibadah solat, semuanya menghadap ke arah kiblat ini. Kemudian kota Mekah juga terlihat seperti tandus. Sebelumnya memang seperti tandus. Ini adalah maktabah. Maktabah ini adalah tempat perpustakaan sekarang. Dulu maktabah ini ya tempat rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita dulu rumahnya di maktabah ini. Jadi sekarang sudah dibangun menjadi maktabah perpustakaan. Bagaimana bentuk rumahnya dulu? Nah, ini rumahnya Rasulullah dulu seperti ini. Tidak seperti semewah rumah kita sekarang. Dia hanya batu yang disusun dan bersegi 4. Nah, kalau kita lihat, nah ini di sebelah sini ada tempat tidurnya Rasulullah. Ya, begitu sederhananya, tidak seperti kita sekarang tempat tidurnya pakai spring bed, tetapi Rasulullah seperti ini, ya, beralaskan tikar yang terbuat dari daun kurma. Dan inilah tempat peralatan Rasulullah, dan atapnya pun tidak semewah seperti atapnya rumah kita sekarang, yaitu atapnya rumahnya Rasulullah itu terbuat dari daun kurma. Begitulah sederhananya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seberapa jauh rumahnya Rasulullah dari Masjidil Haram? Tidak seberapa jauh, hanya dibatasi oleh jalan raya saja. Kalau dilihat di gambar sini, di sini di depannya ini, itulah Masjidil Haram. Jadi begitu dekatnya rumah Rasulullah dengan Masjidil Haram. Itu pengenalan kita tentang kondisi kota Mekah saat dulu dan saat sekarang ini. Kota Mekah dan surat At-Tin ini termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, masih di kota Mekah. Maka surat yang turun di kota Mekah ketika Rasulullah masih berada di kota Mekah, maka dinamakan surat Makkiyah. Kata At-Tin diambil dari ayat pertama. Cara membaca Quran surat At-Tin. Al-Quran adalah berisi firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong orang-orang yang beruntung, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai penyelamat dari ganasnya api neraka. Al-Quran merupakan mukjizat sampai hari kiamat. Untuk memperoleh kesempurnaan, orang yang membaca Al-Quran itu akan dibalasi oleh Allah satu huruf dengan 10 kebaikan. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan pahala dari membaca Al-Quran itu, kita harus membacanya memperhatikan beberapa cara. Yang pertama, membaca Al-Quran diawali dengan membaca isti'azah atau ta'awuz, yaitu membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian dilanjutkan dengan membaca basmalah.
berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, cara membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan tanda baca fathah. Fathah yaitu harokat yang berbentuk layaknya garis horizontal kecil. Nah, seperti ini. Yang berada di atas huruf Arab yang melambangkan berbunyi A. Fathah juga ditulis layaknya garis vertikal seperti huruf alif kecil. Nah, seperti ini. Yang disebut dengan mad fathah yang melambangkan A. Ketika dibaca nanti agak dipanjangkan. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan adalah tanda baca kasrah. Kasrah adalah harokat yang berbentuk layaknya garis horizontal kecil. Nih, seperti ini, yang terletak di bawah suatu huruf Arab. Harokat kasrah melambangkan I. Sebuah huruf yang berharokat kasrah jika bertemu dengan huruf ia sukun, maka dibaca panjang. Contohnya pada kata li, huruf lam barisnya di bawah, ada huruf ia di depannya mati atau sukun, maka dibaca panjang seperti li. Kemudian yang keempat yang harus diperhatikan ketika membaca Al-Quran, tanda baca dhammah. Apa itu dhammah? Harokat yang berbentuk layaknya huruf waw kecil yang diletakkan di atas suatu huruf Arab. Nah, ini seperti ini. Harokat dhammah melambangkan U. Ketika huruf diberi harokat dhammah, maka huruf tersebut akan berbunyi U. Contohnya huruf lam diberi harokat dhammah menjadi lu. Menjadi lu. Jika huruf harokat dhammah bertemu dengan huruf waw sukun, maka akan dibaca panjang. Contoh lu. Lam bertanda baca dhammah bertemu dengan waw sukun, maka dibaca panjang. Berapa panjangnya? Kira-kira 1 kali mengayunkan suara. Kemudian yang kelima yang harus diperhatikan adalah tanda baca sukun. Sukun adalah harokat yang berbentuk bulat layaknya huruf H. Lihat ini. Nah, yang ditulis di atas suatu huruf Arab. Harokat sukun melambangkan huruf mati dari suatu huruf. Misalnya pada kata mad, huruf dalnya mati, maka dibaca mad. Harokat sukun juga bisa menghasilkan bunyi seperti au dan ai. Contohnya pada kata naum. Nah, huruf waw mati menjadi naum, atau juga lain, ya, maka dibaca lain. Kemudian yang keenam yang harus kita perhatikan adalah tanda baca tasydid. Tasydid atau disebut dengan syiddah adalah harokat yang berbentuk layaknya huruf W atau seperti kepala dari huruf sin yang diletakkan di atas huruf Arab. Lihat seperti ini. Ya. Harokat tasydid melambangkan penekanan pada suatu huruf. Sebagai contoh pada kata syadda.
syaddatun. Jadi ketika dal bertasydid, ya, ini maka cara membacanya ditekan. Gimana cara menekannya? Syaddatun. Syaddatun. Nah, maka dibaca syaddah. Ya, kalau diberhentikan menjadi syaddah. Nah, seperti itu. Jadi ketika membaca Al-Quran bertemu dengan huruf yang memiliki tasydid, maka ditekan huruf yang memiliki tasydid tersebut. Tidak boleh dibaca syaddatun, tetapi harus ditekan syaddah. Kemudian yang ketujuh, yang harus diperhatikan ketika membaca Al-Quran adalah tanda baca tanwin. Nah, sebelum membaca Al-Quran, ada beberapa tata cara yang harus diperhatikan, adab-adab dalam membaca Al-Quran, agar mendapatkan kesempurnaan pahala dalam membacanya. Pertama, dalam keadaan suci, berwuduk terlebih dahulu. Artinya, ketika mau membaca Al-Quran, diperintahkan kita agar bersuci terlebih dahulu agar memperoleh kesempurnaan pahala dari membaca Al-Quran tersebut. Seperti lihat di gambar. Yang kedua, adab yang kedua, berdoa terlebih dahulu. Sebelum membaca Al-Quran, kita berdoa terlebih dahulu seperti gambar. Apa doanya? Seperti yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul kita. Apa doanya? Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lanjut ditambah dengan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Kemudian yang keempat, adab dalam membaca Al-Quran, membaca dengan pelan, tidak boleh tergesa-gesa, dan membacanya dengan tartil. Kelima, supaya bagus bacaanmu, gunakan 3 nada. 3 rumus nada membaca Al-Quran. Yang pertama, nada naik. Kemudian yang kedua, nada datar. Kemudian yang ketiga, nada turun. Nah, bagaimana cara prakteknya? Kita coba ya. Dengarkan dan ikutin di dalam hati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita masukkan nada yang pertama. Nada yang pertama naik. Apanya yang naik? Suaranya. Hawa dari suara kita naik. Nah, coba kita contohkan ke dalam sebuah ayat. Nada yang pertama naik. Kita masukkan ke dalam ayat. Wattini wazzaitun. Naik suara kita. Kita ulangi. Wattini wazzaitun. Kemudian nada yang kedua datang.
Apanya yang didatarkan? Suara kita. Hawa dari suara kita datarkan. Kita masukkan ke dalam ayat. Watturi sinin. Kita ulangi. Watturi sinin. Kemudian nada yang ketiga turun. Apanya yang turun? Suara kita turunkan. Hawa dari suara kita turunkan. Nah, kita masukkan ke dalam ayat. Wa hadzal baladil amin. Ya, seperti itu. Kemudian kembali lagi kepada nada yang pertama. Nada yang pertama naik. Kita masukkan ke dalam ayat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Naik suara kita. Ulangi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nada yang kedua datar. Kita masukkan ke dalam ayat. Radadnahu asfala safilin. Ulangi. Summa radadnahu asfala safilin. Masuk lagi ke nada yang ketiga. Nada yang ketiga turun. Kita masukkan ke dalam sebuah ayat. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian kita kembali lagi kepada nada yang pertama. Nada yang pertama naik. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Lalu karena ini tinggal satu ayat lagi, maka kita langsung kepada nada yang ketiga, yaitu turun. Nada yang ketiga turun. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, inilah cara memakai 3 rumus nada dalam membaca Al-Quran agar supaya bacaanmu bagus dengan memakai 3 rumus nada, yaitu nada yang pertama naik, jadi suara kita naik. Kemudian nada yang kedua datar. Nah, suara kita datarkan. Hawa dari suara kita datarkan. Nada yang ketiga turun. Nah, suara kita turunkan. Hawa dari suara kita turunkan. Nah, cobalah kamu berlatih dalam membaca Quran Surat At-Tin dengan menggunakan 3 rumus nada. Mudah-mudahan bacaanmu semakin hari semakin sempurna dan bagus.
Setelah kalian memperhatikan bacaan surat At-Tin secara berulang-ulang, mendengarkan bacaan gurumu, baik melalui Al-Quran, audio visual maupun link YouTube atau yang sudah diberikan oleh gurumu, maka kerjakan tugas di bawah ini. Pertama, foto atau rekam kegiatan kalian yang sedang membaca Al-Quran Surat At-Tin ayat 1 sampai 8 sesuai dengan perintah dari gurumu. Seperti ini, kegiatan sedang membaca Al-Quran, silakan dipoto atau direkam sesuai dengan permintaan dari gurumu masing-masing. Kemudian yang kedua, kirimkan foto atau video kegiatan kalian yang sedang membaca Al-Quran Surat At-Tin melalui link Classroom atau WhatsApp dan lain yang sudah dibuat oleh gurumu untuk dinilai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Inilah materi pelajaran kita hari ini tentang membaca Quran Surat At-Tin. Sebelum kita akhiri, yang belum subscribe, silakan tekan subscribe di bawah ini berwarna merah dan tekan like dan bunyikan loncengnya. Bagi yang sudah subscribe, like dan menekan loncengnya, saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bertambah dan bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, like dan lonceng, silakan tekan subscribe, like, lonceng di bawah video di bawah ini agar kamu mendapatkan video-video selanjutnya tentang pembelajaran pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.